رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Bapak-Ibu, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih sampai detik ini masih Allah pilih kita Pak menjadi, insya Allah menjadi ahlul Quran kan. Yang Rasulullah pernah sampaikan, Inna lillahi ahli nasi minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga di kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapakah keluarganya Allah wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, Ahlul Quran. Hum ahlullah. Mereka adalah ahli Quran. Siapa itu ahli Quran? Ahli Quran itu adalah orang yang disibukkan dengan Quran, baca Quran, belajar Quran, mengajar Quran. Wa khassatahu, dan orang istimewanya Allah. Maka ahli Quran ini nanti di hari kiamat menjadi wa khassatahu, jadi orang istimewanya Allah. Di kampung ini Pak, masih ini sepertinya masih kita yang bertahan ini. Tadi saya tanya sama Pak Amun, kenapa kita pun udah berhenti karena pada banyak nggak serius, mundur teratur gitu. Maka kita sedikit ini masih Allah berikan kekuatan Pak. Di bawah 1, bawah 2 pun nggak ada majelis Quran ini ada. Yang ada masih di sini. Maka kita harus pertahankan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, masuk materi tajwid, sebagaimana sambil menunggu yang lainnya, kita jangan bosan-bosan Pak mentahsin Fatihah kita Pak ya. Fatihah kita. Kita mulai dari ta'awudz Pak ya. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ha itu Pak, tajamnya Bismillahirrahmanirrahim. Coba dari Pak Mudin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sudah kena ya. Himnya lagi. Itu menandakan Pak, huruf H itu ternyata tidak standar ya. Ya kan? Bisa H-nya mudah, H-nya tidak semudah yang H ya. Ulang lagi Pak. Cuma masalah mana? Beda. Sedikit lagi. Hirrah. Maunya pada jangan berubah. Hirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nah, Bapak Saliman. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf sekali lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya standar ya. Hati-hati Pak ya, harokatnya ya. Bismillahi ya. Bismillahir ya. Jangan Bismillahirrah. Ramono. Bismillahirrahmanirrahim. Pak ini dalam puasa bisa jadi imam Pak. Iya, Pak. Cuman bismillahnya distirkan ya. Dibaca orang takwa. Krisis iman Pak, krisis imam. Bapak aja pun kalau berkenan senang. Nah, seminggu sekali Bapak masuk situ terawih 4-4-3 Pak. Nggak pakai sembarang dari mampu. Jam 8:30 lewat pulang. Tapi santai. Kalau cepatnya bacaan cepat nasuha Pak imamnya. Cuma kan nasuha fadlam minallahi wa ni'ma. Maghfiratan wa rahmah. Kan panjang.
di situ. Isi lambatnya. Tapi kalau naswa nggak pakai itu, perasaan naswa lebih dibuang. Misalnya kan agak panjang kadang-kadang soal Al-Isra, Al-Imran kan. Nah, jadi kalau nanti berkenan, boleh bapak-bapak nanti sekali-sekali ke sana kan. Malam sih apa si Alwi sering. Oh, si anu sama selengkong kan dulu. Si Pak Parno kan, jam juga kok jadi imamnya. Parno. Ano bubur. Harus Oh, diingatkan. Parno ada itu. Melani. Takwa. Iya. Kadang-kadang bismillah dibaca sama dia, lupa dia. Biasa sekali. Bismillah dijalankan Oh, kadang-kadang. enak ya. Suaranya kok di sini sering macet-macet ya dan udah jadi imam. Rohnya itu celak ya. Ini takkan. Coba Pak Adi, bismillahnya, basmalah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Antara Rahman dan Rahim beda ya. Berarti sudah dapat teorinya, paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, lagi Pak Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Rahim. Nah, maka tahsin itu Pak. Hahim. Hu. Ah. Ya kan? Iya. Hahim. Hu. Ah. Nah, itu masih yang sederhana. Nanti ada lagi yang agak mendalam. Ah. Ya kan? Kalau tadi apa ya? Him, ya kan? Kalau tadi ha ya, roh ya. Jadi antara rahma dan roh dengan ar-rahim, ar-rahman, ar-rahim sama kadar hanya itu Pak, sama ya. Nah, ini memang kita harus banyak apa? Latihan. Ar-Rahman. Sekali lagi masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah mulai. Nirrahim. Ya Parno. Bismillahirrahmanirrahim. Khairi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ini Pak penting. Kenapa hai ini penting digunakan? Karena hai ini sering muncul atau beberapa kali muncul dalam surah Fatihah. Ya kan? Nah, di dalam surah Fatihah apa yang nggak ada? Huruf apa yang nggak ada? Huruf fa, ya. Huruf ko, ya kan? Ada pin. Tapi mana ada ya? Huruf fa ada ya Pak? Za, huruf ja, Jam ada. kho ada kho, Khair. nggak ada. Ada. Salah satunya huruf ha ini penting Pak disempurnakan ya, karena di situ ada Rahim. ya Rahman. 2 kali Pak, 3 kali, 3. ya. Baru masuk alham ya Pak ya, alham jangan mematul, alham jangan. Lam itu bagaimana Pak lam? Ya. Bagaimana lam itu? Ujung sisi lidah, ya. Ujung sisi lidah Pak. Sisi lidah dan ujung ini menempel ke gusi. Kalau ini lidah, sisinya Pak. Kalau dia roh ujungnya beda. Nah, beda lam dan roh bedanya. Kalau lam ini Pak, la ini Pak. Sisi tepi lidah dan ujung ini Pak, tepi lidah dan ujung ini menempel ke gusi. Nah, ini la. Nah, kalau dia roh
ujung. Nah, lo ujung. Nah. Nah. Kalau nanti na, punggung na, nah, beda nih Pak. Agak sedikit beda ya. Nah, karena huruf lam ini termasuk yang dalam sifat inhiraf, masih ingat inhiraf, memalingkan. Ketika dipalingkan maka dia dipastikan tidak mematu. Enggak. Kenapa karena salah satunya meletakkan posisi organ lidah ini ke posisi tidak tepat. Bahkan dia diletakkan di apa? Di langit. Alham. Saking cepatnya dia akan terasa. Alhamdulillah. Alham. Begitu Pak. Tapi orang bapak tahu karena sudah ada teorinya. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ya. Terus Allah. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ada orang yang keliru deh Pak. Ar-Rahmanir Rahim begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, padahal dia dimainkan di lo. Kenapa? Di ro itulah ada namanya huruf bertasdid apa namanya? Nafro ya. Kalau waw bertasdid, nun bertasdid, tambah nun, tambah tanwin apa? Iyyaka wala quwwata. Kalau itu kan wa mayyat, jadi idgham kan? Namanya naber. Naber itu berbeda dengan idgham bi guna. Kalau idgham bi guna itu ada nun mad atau tanwin. Contoh waman ya. Waman tambah yakul, wa mayyakul itu idgham. Tapi kalau iya karena ada nggak huruf nun mad sebelum iya Pak? Nggak ada. Itu namanya ia bertasdid dengan waw bertasdid yang tidak diikuti oleh nun atau tanwin, namanya naber. Naber ini sama dengan nafro. Nafro ini terjadi kepada seluruh huruf kecuali ya, waw, mim, nun. Nafro. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Ad-din ya, dalam kalimat yaumiddin, ad-din itu apa namanya Pak sifatnya? Ad-din apa namanya? Bukan tajwidnya, bukan Adnya. itu apa namanya? Itu nafro. Ya. Yang mau kita sampaikan iya dengan iddin kan? Kan sama-sama huruf bertasdid ya Pak. Ya kan? Yaumiddin dengan iya itu kan sama-sama huruf yang bertasdid. Dia tidak disebut nafro ya ini. Yang disebut nafro apa? Dal kan? Tapi sama dengan nafro prosesnya ditekan. Ingat ditekan bukan didengung. Ya. Makanya iya. Iya. Jangan jangan Pak. Jadi bingung nanti jadi idgham bi guna. Iya ya, sekedar singkat aja Pak. Iya sebagaimana yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih ya. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Beda kim, beda kim ya. Mustaqim beda.
Mustaqim, jalan yang lurus. Kalau mustaqim, gundukan-gundukan. Tunjukkanlah kami gundukan-gundukan. Kalau ihdinas siratal mustaqim, mustaqim ya. Siratal ya, nafra ya Pak ya. Jangan siratal ladzi ya. Yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Kalau dari segi makna Pak, dari segi makna dia boleh berarti di alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cuma nanti ibdanya ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa demikian? Orang-orang Arab itu Pak, kalau membaca itu dia enggak, kata ghair ini penting bagi dia dari segi makna. Memang sudah makna. Jalan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalannya, lanjut ya. Enggak pakai tempo. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Jadi kan begini Pak dalam agama Pak. Ketenangan yang dihadirkan dalam ibadah namanya bukan Pak, apa? Tumanina. Tapi ketenangan yang dihadirkan dalam rumah tangga namanya sakinah. Sakinah kan tenang. Tumanina kan tenang. Maka dia ruku tumanina, sujud tumanina ya. Orang beribadah walaupun imamnya panjang dia tumanina Pak, tenang dia Pak. Hatinya kan gusar yang panjang ini tumanina. Maka ketika sifat tumanina ini Pak menjadi sifat dalam diri kita, istiqomah kita, komitmen, maka itu disebut dengan mutmainnah. Orang yang ibadahnya tumanina Pak, bukan hanya ketika dalam gerakan sujud Pak, cuma bukan wajib Pak tumanina. Dalam sebuah kitab saya baca tumanina ini Pak termasuk rukun yang ke-14 salat Pak. Saking pentingnya ulama ini memasukkan tumanina ini rukun yang ke-14 menjadi rukun. Maka di bulan-bulan Ramadan banyak orang yang nggak pakai tumanina. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu nggak tumanina. Jadi ketenangan yang dihadirkan dalam ibadah namanya tumanina. Dan tumanina itu bukan hanya pada gerakan-gerakan sholat Pak. Mengaji Pak, mengaji ini tumanina, ya kan? Tumanina deh, walaupun agak panjang misalkan, atau imamnya panjang, dia tumanina. Ceramahnya panjang, kita tumanina begitu. Maka kalau ini menjadi sikap orang yang mengamalkan komitmen dalam tumanina, maka orang tadi disebut mutmain. Inilah Pak yang disebut Allah ketika sekarang mau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan surah Al-Fajr kan. Ya kan? Ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kau dulu tenang. Ekonomimu uji dengan kesulitan, kau dulu tenang, ibadah tenang. Tahajud kau tenang. Nah, kan? Kesulitan tak ada masalah. Kau kaya pun kau tenang. Tak serakah, tenang ya. Sebagian doa untuk agama Allah itu mutmainnah. Maka disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali menuju ridho kepada Allah. Baru Allah masukkan ke surga. Fadkhuli ibadi. Kamu akan masuk dalam golongan ibadah itu Pak. Salah satu sikap daripada ibadah. Apa ibadah? Orang yang beribadah. Ibadah itu sih, ibadah itu Pak, orang-orang yang ahli ibadah, maka dia ibadah. Baru ada surganya. Fadkhuli jannati. Jadi di situ tadi Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bolehlah kita boleh setia. Ya. 1 2 3 Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Beda nggak Pak? Beda. Kalau alaihim Berhenti. putus ya, dibilang syiddah dalam huruf syiddah nggak ada, ya kan? Syiddah itu apa syiddah? Terjadi benturan. benturan ya syiddah. Kalau rofawa mengalami sempurna, maka dia mengalami sempurna. Ya, jangan ghairil maghdubi alaihim, jangan alaihim waladdo, ya kan? Mengambil istilahnya Pak dari samping pindah ke depan waladdo dan dilakukan bisa secepat mungkin. Bapak ghairil maghdubi 1 2 3. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi waladdo. Dia tidak dengung, tapi dia berisi padat ya. Waladdo. Kenapa? Itu dalam proses memindahkan Pak dari tepi, dari gigi geraham pindah ke tengah. Waladdo. Tetapi ini terjadi kalau donya makhrajnya depan. Ada makhraj do itu Pak, lidah ujungnya di langit waladdo, ya kan? Waladdo. Ya. Atau langsung diskusi langsung waladdo. Nah, pernah kita coba Pak ya? Waladdo pernah. Kenapa? Tidak semestinya do itu langsung ke iya atau ke gusi. Tidak, dia kembali Pak ke habitatnya dulu Pak. Do di mana do? Di geraham kan? Geraham kiri bisa. Kan? Kanan bisa. Kan? Do ujung lidah menyentuh gigi geraham sisi ya. Boleh kiri boleh kanan. Walad ketika istitola walad doa dan tidak lama-lama kali ya. Supaya kita tetap rendah merendahkan hati kita kepada Allah bahwa Fatihah kita belum sempurna. Kenapa demikian? Agar kita senantiasa mengkoreksi Fatihah kita. Ya, Fatihah kita. Fatihah. Ditambah Pak masih alhamdulillahirobbilalamin Pak ya, belum selesai. Bosan loh. Belum selesai, tapi orangnya udah selesai Pak. Selesai. Ada yang mulai jubidar, terus menghindar. Aku sih ribut Pak, namanya jubidar, terus menghindar. Orang minta Bismillahirrahmanirrahim belum selesai, minta alhamdulillah belum selesai, lama-lama orangnya selesai sendiri Pak. Begitulah Pak, saya berterima jenuh payah itu terus Merasa payah gitu. angel juga nek belajar ini. Iya, belajar makin angel. Enggak, dia anggap angin. yang disaksikan Dia anggap sulit. masuk keluar lagi. Karena dia anggap sulit. Enggak masuk. Sini ngono. Enggak masuk di sini gitu, enggak sulit. Belajar makin angel. Jadi bosan. Salah. Enggak salah. Makin belajar makin angel deh. Masuk keluar masuk. Pak Parno nggak ditelepon tadi ya? Oh lali. Telepon gue Bu Nadi. Saya udah sering pesan sama dia Pak Parno. Bapak Lali mau kata api ada yang Bu Nadi api. Kalau ini Pak kan kita jauh udah belasan tahun Pak. Kalau malam Senin jauh lah, kalau malam Rabu yang orang sakit, kalau malam Sabtu Bapak malam Sabtu yang orang sakit kan, malam Rabu ngaji. Nah, menandakan Bapak itu serius, Bapak yang tanya sama kami gitu. Kadang-kadang dia lupa ya, pagi jam 10 diingatkan nanti jauh lah Pak. Telepon jam 5 udah lupa dia, lupa. Jadi kadang-kadang saya lupa mengingatkan. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kemarin kita masuk ke dalam apa Pak? Mutajah saja. Mutajah itu apa artinya Pak? Sejenis Pak. Apa jenis Pak? Yang sejenis apa Pak? Mahraj Mahrotnya. Mahrot, ya. Beda. dan berbeda sifat. Mahrot. Iya, mahrotnya Tempat keluarnya sama. huruf
Sifatnya berbeda. Sifatnya beda ya. Sa dan za. Sa, za, zo. Sama Pak, tempat keluarnya sama. Tapi sifat sa dan zo itu beda. Sa itu apa? Sifat al-hams. Zo bukan al-hams. Nah, maksudnya kan zo. Istilah. Itbaq, nah gitu. Salah itu contohnya ya. Nah ini dong Mutaqarriban. mu al mu taqo Ribain. ri baik. Mutaqarriban itu Pak. Baik. Mutaqarriban itu berasal daripada qarib, teman karib. Nah, Dekat. Mendekat. Anda ada teman dan ada sahabat Pak. Sahabat karib. Sahabat Pak Bashir, ya kita Pak. Kita ini sama-sama beriman, ya. Jumpa Pak Bashir sama-sama dalam perjuangan iman, itu namanya sahabat. Nah kalau Pak Bashir kenal kawan di akur misalkan, nggak pernah dia dalam majelis-majelis iman, itu namanya teman. Nah, kita mengambil daripada definisi sahabat. Apa sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Sahabat. Kalau tabiin, orang itu hidup pada zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi sampai meninggal nggak pernah bertemu dengan Nabi. Tabiin. Nah, tabiin berasal dari itbaq, pengikut Nabi-nya. Nah, muqarrabah ini berasal pada qarib, qarabun, apa qarabun dekat. Makanya kurban itu maknanya apa? Kurban itu maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Nah, orang kurban ini tujuan mendekatkan diri kepada Allah, kok dia ingin daging yang satu. Dulu pernah saya tanya, Pak, punya kami Pak kurbannya Pak, yang kurban Pak, hatinya semuanya sama dia Pak, sisa-sisanya sama kamu tuh apa? Oh, Bapak tahu dia sebagai penyakit lagi. Kakinya dijual Pak, kulitnya dijual. Kurban ini Pak, korobun. Kita berkurban ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kurban kok kita ingin banyak-banyak. Udah gitu daging pun yang daging pindah sama kurban itu udah salah Pak. Itu yang namanya patungan. Dan Tuhan ada daging-daging nomor 3, nomor 2 boleh lah patungan. Kurban ini dia lah Pak. Ya. Setelah kita dapat, kita masih Allah perkenalkan sekali Pak untuk membagi apa yang kita bawa Pak. Misalkan dapat 7 bungkus Pak. Kita ini masih diperkenalkan Allah sekali untuk membagi lagi. Dulu pernah Pak Pasar Ibu, orang non-muslim itu, dulu pernah kita kasih dari satu masjid kasih. Kan daging kurban ini kan untuk yang si kurban, untuk apa? Sebagai hadiah. Hadiah ini boleh sama pengajar-pengajar ngaji, sama ustaz-ustaz boleh, atau tetangga boleh kan, hadiah. Semua orang non-muslim boleh kurban. Korobun dekat ya. Karib dekat. Apa itu loh? Itu loh? Mutaqarriban. Itu loh apa ya? Memasukkan. Masuk. Apa korab? Boleh Pak? Dekat. Yang berdekat. Ini apa nih? Baik. Sama. Dua hal. Wali lain, 2 orang baku kan. Mutajanis lain, dua huruf yang sejenis ya. Mutamasi lain, 2 huruf yang sama makrot, sama sifat. Ini mutaqarribain. 2 huruf yang berdekatan. Apa yang berdekatan? Satu makrotnya, satu sifatnya.
Yang pertama lam, ya. Wow. Lam bertemu dengan Wow. ro. Nah. Yang kedua O dengan K. Kap. o bertemu dengan K. kaf. Nah. Apa tadi Pak? Ke dalam musawarah baik memasukkan dua Dua huruf huruf yang berdekat. yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya. Sekarang supaya paham Pak, kita satu-satu Pak, seperti makan nasi, telan, masukkan lagi. Kita masuk sifat apa? Makhrajnya dulu Pak. Lam dan ro. Sama nggak makhrajnya? Tidak. Tetapi berdekatan. Berdekatan. Yang saya sampaikan tadi di sini. Kalau dia lam, ya, tepi, ya tepi itu berapa? Pinggir. Dikir. Tepi ujung lidah. Tepi ujung lidah. Kalau di lidah Pak, ini bagian ujungnya. Tepi ujung, tepinya. Ingat Pak. Kalau ini lidah, bukan di sininya Pak, tapi tepi ujungnya. Nah, tepi ujungnya ini sama ujungnya juga. Tepi ujungnya, di sini dikatakan tepi ujung. Ini dikatakan pangkal lidah, ya kan? Tepi ujung lidah menyentuh gusi. Lalilu al tepinya. Paham Pak ya? Itu huruf apa itu Pak? Huruf. Kalau o ujung lidah menyentuh gusi. Ro ya, ro. Karena ro ini ada sifat huruf takrir, getaran ya. Dan takrir ro ini tidak boleh melebihi 2 kali. Ar-Rahmanir Rahim, salah nggak? Nggak salah. Dari segi mana nggak salah, cuman makhraj huruf ro-nya tidak benar. Yang satu Ar-Rahmanir Rahim, itu Ar-Rahmanir Rahim, sama-sama benar kan Pak? Di mana bedanya? Ini mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah Pak. Jadi sifat-sifat huruf yang dipergunakan dalam bacaan Fatihah itu Pak, membentuk sifat-sifat kepribadiannya, lisannya, cara berpikirnya, pandangannya, kesabarannya, sudah mulai tumbuh. Tapi kalau yang ini Ar-Rahmanir Rahim, imam ini belum dijamin akan berubah sifat-sifat kepribadiannya. Jadi sama begitu Pak ternyata sifat huruf yang dibaca dengan sempurna Pak, dengan sempurna baik dalam imam dalam sholat ini Pak, ternyata mampu mempengaruhi pelakunya dari tanha anil fahsyai. Kan ini Pak dalam surah Al-Ankabut 5 kan, inna sholata tanha anil fahsyai. Satu-satunya amal yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah sholat. Sholat yang bagaimana Pak? Yang sungguh-sungguh lah yang Fatihahnya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini enggak akan memberikan jaminan Pak akan berubah sifatnya. Enggak akan berubah ya Pak. Enggak akan berubah. Perhatikanlah imam-imamnya seperti itu Pak. Yang akan berubah sifat apanya? Sifat selalu ingin menang sendirinya nggak akan berubah ya. Sifat ingin suka berdebatnya nggak akan berubah ya. Sifat egonya nggak akan berubah, kesabarannya nggak akan berubah, begitu. Sampai ada seorang imam di masjid ini Pak, selalu bekas sering saya melihat pakai celana pendek, pakai kereta, bacanya bagus. Saya dalam hati saya kali Pak. Cuma saya nggak tahu apakah dia merokok. Jadi kalau dia merokok pakai celana pendek, gawat Pak. Ada. Boncengan anaknya Pak ke Kodim, pendek, jalan kaki dengan pendek.
Pedanya pel segini. Nah, ini kita sayangkan Pak. Imam seperti itu kita sayangkan, kenapa? Imam ini kan menjadi panutan ya. Makanya dalam Islam itu mengangkat seorang imam itu, pemimpin itu seperti mengangkat imam Pak. Bisa menyelesaikan masalah ketika dia rakaat berlebihan, bagaimana tindakan dia? Sujud sahabat kan? Nah, begitu. Nah, ketika ada tamu dia atau ada undangan keduri, dipaksakan Pak baca sebihisma. Maghrib ada undangan keduri, dia paham ini diundang keduri akan cepat, maka singkat-singkat surahnya, ya kan? Jika pun singkat-singkat boleh. Kenapa? Ada perkara lagi menghargai saudara kita. Nah, itu imam bisa menyelesaikan masalah. Ini tadi tepi lidah Pak, tepi lidah. Ini ujung lidah, sama-sama diikuti. La ko, ya, la ko. Ya kan? Apa contohnya? Bal, ada sini Pak. Bal, ro, fa'a, hullah. Ya. Ilaihi. Ya. Bal, ro, fa'a, hullah. Ro bertasdid. Ro-nya tasdid. Kenapa orang bertasdid? Ada terjadi dari dalam tadi. Nggak benar-benar. Benar-benar gini. Rabbi Nemati Ujuk pada ngekok Tomal Malam Ya. Ini dalam bila guna ya. Memang sama-sama idgham ya. Beda berbeda-beda idgham yang standar ya, standar. Balro, maka dia nggak boleh balro, balro aja nggak boleh. Tapi balro, maka dia ada di sini. Sebagaimana mutajad saya, ya kan? Ya. Seperti mutajad saya itu ya dari sa ke za ya, dari sa ke za ya. Apalagi Pak contohnya? Wa qur rabbi ya. Zidin tilbah. Wa qur rabbi. Banyak Pak dalam surah Al-Isra kita ada wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Itu fadilah yang kedua. Orang yang mendawam tahajud, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Hidupnya dibimbing Pak. Dibimbing Allah, sampai temannya pun dibimbing Allah Pak. Teman-teman yang soleh. Bahkan keinginannya pun dibimbing Allah Pak. Aku ingin nanti gini-gini. Gak lagi ingin dunia. Nah, kalau dunia nggak kalah banyak dia nggak lagi ingin dunia. Aku ingin bisa begini dalam agama bisa begini. Kenapa? Itu efek daripada tahajud. Dan orang yang kayak ahli tahajud dibimbing Pak. Aku ingin hartaku ini sebagai nggak lagi ingin harta kumpulkan untuk beli ini nggak ada lagi. Nah, itu efek tahajud. Nanti orang-orang yang mendawamkan tahajud akan merasakan Pak, efek dari tahajud. Pak Adi tahajudnya malam selalu Pak dia. Enggak mas, seminggu sekali. Seminggu sekali Pak. Iya. Janganlah Pak. Kalau besar Pak Mudin, Najin jangan seminggu sekali Pak. Pak Basir aja dari malam Pak. Malam ya. Sampai ada orang terindikasi berbuat mesum boleh tahu tuh di belakang rumahnya. Itu malahnya berarti bangunnya masih sepertiga malam gitu.
Pak kalau tidak pernah tahu Pak, ada orang ngapain bongkar rumah nggak tahu dia. Nah, begitu. Nah, kita sudah kalau naikkan derajatnya beberapa derajatnya pada yang lainnya Pak, daripada pada sembelisan salat jemaah yang lainnya. Maka tahajud di tingkatkan Pak. Nomor 2 rakaat, 1 witir, 2 rakaat witir. Alimah ajaib. Kali ajaib. Jam Jam subuh jam berapa Pak? Jam Jam 5 kurang. Jam 5 Pak, datang kemari jam 5. Usulnya sudah tahajud Pak, baca Al-Falaq sama Anas. Baru nanti witir baca Kulhu 1 rakaat, selesai Pak. Selesai. Nah, nanti ada lagi Pak amalan-amalan Pak bagi orang yang selalu beristighfar dalam waktu sahar menjelang subuh. Nah, ada nanti Pak. Apalagi ya, subuh jadi imam kan nanti pemanasan tahajud itu lah. Wa qurrab ya, ini Pak ya. Iya Pak. Ini jam 5. Wa qurrabbi. Dan katakanlah Muhammad Rabbi Tuhan. Itu apa baca Wa qurrabbi? Zidni ilma. Zidni Zidni. Katakanlah Muhammad Rabbi zidni ilma. Umat itu suruh berdoa ketika jatuh ilmu. Rabbi ya Allah, ya Tuhanku, zidni tambahlah aku ilmu. Kan? Yasin itu kan pertama warzuqni fahma, dan berikan aku kepahaman. Wa amalan solehah, istiqomahkan aku ya Allah dalam beramal soleh. Walaupun sakit-sakit demam Pak, istiqomah beramal soleh, ya kan? Jangan sakit demam terus gak ke masjid Pak. Ini setan sudah menggoda. Sakit nggak apa-apa lah teman-teman. Kalau bisa Pak, kalau bisa sakit parah pun ke masjid Pak. Kenapa? Pas meninggal dunia Pak di masjid Pak. Apa enggak cemburu Pak seluruh jamaah Naswani Pak? Meninggal di masjid. Baru seminggu dia tobat meninggal di masjid. Bertahun-tahun berjamaah di masjid, nggak meninggal di masjid. Meninggalnya pas jam 6 pula Pak, orang subuh ya. Kalau bulan misalnya. Astagfirullah. Jadi Pak, asa ilmu, asa iman, ya kan? Kan 2 golongan itu Pak bahasanya kan kalau Pak. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Orang beriman dia haus menambah ilmu, diangkat derajat. Orang beriman Pak, yang penting bersolat lah. Aku yang penting sholat, beriat bis. Apal pas surat tua, apalagi Pak dari imam Pak. Al-Hakimah Takasur, apal Pak. Kulhu, ba'anas, malikin nas kan. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Beriman Pak, beriman kenapa? Karena dia rajin berjamaah. Tapi wa utul ilmi, tidak ada sifat tolak menuntut ilmu ini nggak diangkat derajatnya. Maka dia jadi orang-orang biasa saja Pak. Nah, tapi orang begini pun dia berhak masuk surga. Yang dilecehkan, ingat berhak masuk surga. Apalagi Abdullah ibn Maktum Pak, orang yang baik. Siapa Pak Abdullah ibn Maktum? Seorang buta Pak yang bertahun-tahun nggak pernah ketika berjamaah. Samit. Ingat, ketika Abdullah ibn Maktum menjumpai Rasulullah dengan dalam sibuknya sedang berbicara dengan para pejabat. Maka lo tegur Pak, abasa wa tawal la anja ahuna. Wahai Muhammad, kau tak pedulikan anja. Ada orang datang akma, orang buta datang kepadamu, kau asik cerita dengan pejabat. Padahal dia lebih mulia Muhammad, dia buta, tak pernah tinggal berjamaah. Kenapa kau abaikan ini? Maka Rasul itu tegur Pak dalam surah abasa wa tawal. Anja, Jaya datang Pak, Anja datang. Akma itu Pak, buta, akma buta. Ini Pak ya, saya 2 cukup ya. Yang paling penting Pak, makhluknya ya, beda. Sifatnya beda nggak Pak? Iya.
Cuman dia Pak bedanya nggak banyak, mendekati Pak. Ujung kan masih tidak kan Pak? Tadi kan ro kan tepi, lam tepi. Kalau ro kan ujung, kan dia dekat ya Pak. Kalau istilah anak beda tipis dia kan, dekat ya. Nah. Ini dari segi makro, dari segi sifat. Tidak ada yang sama, ada beda. Contoh, baiknya nggak kan? Baiknya kan? Lam, baiknya kan? Baiknya. Takrir, nggak takrir kan? Nah. Iya kan? Baiknya sama-sama baiknya. Dalam sifat yang lain ada kan? Lam itu apa sifatnya? Baiknya. Terus? Rokok enggak roa. Kalau sebagai baiknya enggak rokok, enggak sidang. Jahal. Ya kan? Sama-sama mendekati. Sifatnya mendekati keadaan ada yang sama antara kan kemarin kita sudah bahas setiap bentuk itu punya 5 sifat. Dari 5 sifat ini ada yang sama ada yang tidak. Contoh ini dia sama-sama baik dia kan, tapi ini nggak takrir. Nah, ini nggak takrir, sama-sama jahat kan, sama-sama jahat. Takrir nggak takrir. Baik dia, jahat. Takrir nggak takrir, ada getaran. Inhiraf, ini nggak inhiraf. Itu dikatakan dekat, ada yang sama, ada yang tidak. Kalau yang kemarin mutajanisain, apa yang sama? Makronya sama sifatnya beda. Ya. Yang sama dua-dua mutamathilain. Misal mutamasilan misal sama. Nah, misalnya Pak, misalkan Bapak pejabat, nanti Bapak bisa menaikkan dengan pejabat gitu. Nah, misalnya kan sama, mutajanisan jenis, mutakoribain, korib itu dekat. Paham Pak ya? Dekat makronya dan dekat sifat hurufnya ya. Sifat huruf walaupun nggak hafal 5 tapi maksudnya paham ya. Sifat huruf yang macam mana? Kolkola, syidda, rokawa, kifita, kitbak. Yang ini Pak. Yang ini. Kok di mana kok Pak? Makro ya, pertama makro. Kok di mana? Pangkal lidah Pak, menyentuh apa namanya? Lari Pak, bahasa beliau lari bahasa telak ya, telak. Maaf ya Pak, yang 2 gantung Pak di apa? Kan ada 2 Pak. Yang lunak itu Amandela. Itu kalau itu pangkal lidahnya menyentuh itu Pak. Dan tidak ada desisan. Tapi kalau kaf pangkal lidah antara yang lunak tadi dengan tulang yang ke atas. K. Sehingga beda makronya, tapi yang bersama Pak, sama-sama pangkal lidah. Yang satu menyentuh apa tadi bahasanya? Amandel, yang satu lagi agak maju sedikit, agak naik, nggak menyentuh. Sehingga terjadi desisan K. Dari sifat dari segi makro ya beda Pak, tapi yang bersama. Sifatnya macam mana Pak? Kol-kolan atau enggak ini? Ini? Tidak. Alhams. Ini syidda. Lihat, syidda enggak? Syidda enggak? Syidda juga. Alhams, syidda. Jadi Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, syidanya enggak ada Pak. Apa syidda? Hambatan kan? Allahu Akbar. Begitu.
Selesaikan dulu sidanya. Allahu Akbar. Nah, begitu. Seperti huruf ta, Pak. Ta. Ta-nya apa, Pak? Kan alhamdulillah. Tapi dia sidah juga. Idza sama'u fatarat. Nal muslimin wal muslimat. Jangan nal muslimin wal muslimat. Idza sama'u fatarat. Jangan fatarat. Fatarat. Sehingga ketika idza sama'u fatarat, kita sudah menggunakan dua sifat sidah dan sifat alham. Pak ya. Jadi ko ini dengan kaf makhrajnya hampir sama ya. Bedanya kalau pop ini menyentuh amandel. Kalau kaf yang dibilang Pak Salim tadi agak naik ya. Ak ok. Pogiku ak. Kakiku ak. Itu dari segi makhraj. Dari segi sifat, Pak. Kan mendekati dia, Pak. Mendekati. Sama-sama syiddah, tapi ini alham. Ini kolkola. Nah, kira-kira begitulah ya. Baru contohnya apa? Alam nakhluq ya. Nakhluqkum. Alam Nakhluqkum. Nakhluqkum. Nakhluq. kum ya. Nah, Nakhluqkum. kum ya, coba ya. Iya. Mimma imahin. Mahin. Mimma immahin. Mahin apa mahin? Hina. Hina apa persen pada mahin? Hina. Ya. Nah, hina. Nahan apa nahan? Wanahan nafsa anil hawa. Dan orang yang mampu menahan nafsunya, dirinya anil hawa daripada nafsu. Nahan itu bahasa Arab, Pak. Nahan aku lagi nahan lapar. Tanha mencegah menahan yang lapar. Mahin ini hina. Min apa min? Dari ma'i air ya. Alam ya, alam apa alam? Bukankah kalau lama belum alam taruh kayak apa? Bukankah kamu kan? Alam nakhluk. Bukankah kami ciptakan? Kalau kamu menciptakan, bukankah kami ciptakan kamu dari air yang hina? Kok kamu sombong? Kata Allah. Disuruh sholat tak mau sholat ya. Ku kasih rezeki banyak. Wata ja'alau naris kaum anak bukan dibun. Kau malah mendustakan nikmat yang ku kasih sama kamu. Kesehatan, kau dustakan kesehatanmu. Wata ja'alu naris kaum anak bukan dibun. Al-Waqi'ah ayat 82 itu. Dan engkau wahai manusia kebanyakan mendustai nikmat yang kuberikan kepadamu. Ku kasih kamu sumur dekat kamar mandi, kau tak bangun malam tahajud. Kau mendustai. Ya. Dulu kamar mandimu di luar, katanya kau mau tahajud takut merinding, dan hujan. Sudah dibangun Allah melalui Tuhan. Sudah dikasih apa lagi? Kesehatan. Sudah sehat kamu sehat, tapi nggak mau ke masjid. Sudah kasih kamu kelapangan waktu. Sudah pensiun kamu waktu dulu kau katakan kamu sibuk. Bisnis ini, bisnis itu, sekarang bisnis sudah pensiun. Kenapa nggak dipergunakan untuk ibadah buat diri sendiri kata Allah kan? Maka kamu termasuk dari air yang hina. Maka kita Pak, setan itu Pak berapa dosanya? Mau?
Satu Pak, ya kan? Satu kan Pak? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ada ja'alun fiha. Sesungguhnya aku telah menciptakan seorang pemimpin. Maka iblis disuruh sujud, bukan sujud begini Pak, bukan. Suruh menghormati. Sama Pak, ini kita orang kampung Pak, orang kampung asli. Ada pendatang Pak, pendatang. Dia punya banyak gagasan, ya, punya banyak pergerakan. Kita nggak mau menghargai, malah kita benci. Dia supaya nggak ada di kampung ini macam mana diusir itu. Sifat ini seperti itu Pak. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min Pak. Ya Allah, kok aku pula yang menghormati dia? Dia pendatang. Aku dari api, dia dari tanah. Ukhruj minha, maka keluarlah kamu dari sini kata. Fa innaka rajim, sesungguhnya kau makhluk yang terkutuk. Iblis Pak hanya berbuat dosa satu kali Pak, diusir dari surga. Kita Pak berbuat dosa berapa kali? Banyak Pak, ya kan? Dosa lisan. Ya. Iblis nggak pernah menggibah itu, ya kan? Dosanya hanya satu aja dia. Nggak pernah berzina iblis, nggak pernah membunuh. Kita Pak banyak Pak, dosa kita banyak. Nah kalau kita nggak banyak istighfar, itu makanya ketika Nabi Adam dicampakkan ke bumi, maka doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Pak termasuk istighfar yang dahsyat. Satu lagi ada Pak, istighfar Nabi Yunus ketika dimakan ikan hiu, kemudian dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia menganggap telah menzalimi itu ya Allah. Pengakuan Pak. Kita berbuat dosa kok nggak langsung ngomong, iya kan? Biasanya Allah nggak tahu. Istighfar kan banyak tingkatan Pak. Astagfirullahaladzim yang standar. Nggak mampu juga jadi saya masalah Pak. Rabbana zalamna anfusana. Nggak mampu juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nggak mampu juga itu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, istighfar banyak. Berapa kali Pak istighfar dari satu hari Pak? Ada 100 Pak. Kalau Bapak saya lebih dia, orang asal aja di Nurjana lama keluarnya beda, ya kan? Dulu lama keluarnya, harus dulu kapsil, ya kan? Jangan 100 istighfar kita, 1000 Pak, minimal 1000 minimal, atau 10.000 Pak, 10.000, bukan satu hari Pak, banyak nggak masalah kita? Mau nggak cepat diselesaikan oleh Allah? Cepat. Bagaimana caranya? Istighfar. Istighfar itu menyelesaikan masalah. Nah, ini Pak ya. Dan ini ada satu Pak. Ini ada satu. Dalam surah Pak. Dalam surah Al-Mursalat. Kalau nggak salah surah ke-77 Pak. Ayat 20. Cari Pak. Surah 77 20. Namanya Al-Mursalat. Apa Al-Mursalat Pak? Rasul, Mursalat, para utusan. Ada Pak? Nomor surah macam mana Pak? Yang itu Pak? Sebelah kanan atau kiri Pak? Kiri. Sebelah kanan juz. Surah 77. Surah 55 surah apa? Ar-Rahman ya. 77 Pak. Ayat 20. Ada Pak ayat 20 Pak.
Wa ija ra'aita sama Enggak ya, enggak. Al-Mursal. itu al-mursal ya. Mursal itu apa? 20 kok. Wa ija ra'aita 19 20. Wa aita na'ima. Warmusalatil urqa. Ya. Ayat 20. Iya. In tagribu. Enggak, Pak. Wa idza ra'aytum Wa ija ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. ada Pak? 77 al-musalat Ayat 20. 20 wa ija ra'aita. Kalau 20 alam alam nakhluqu. Berapa, Pak? Al-mursalat. Iya, alam salat. Sini 7 enggak? Wa Enggak ada ija. Pak ya. Berarti salah saya. Ah. Iya, berapa suratmu? 77. Iya, bisa lah. Al-Musalat ya. Ya, Salat iya. sama hanya 50 Tapi surat. 20. Iya. Salah. 77 salah. Iya. Tapi kok enggak serupa sama punya aku. 20 wa ija. Wa idza ya. Mursalat 20 wa ija. Surah 20 di Itu 20. apa sih? 7 deh ini. 8 baru terbalik. Iya 7 ngadek deh ya. 5 Romawi. 20 alam Ya Pak. Iya, alam Mana? nakhluqu. Alam dari mana? Mimma immahin. Itu. Persalannya 20. Ada Pak ya? Iya. Alam nakhluqum mimma immahin. Itu apa? Kok itu sih? Alam nahu. Itu Pak ada Pak ya? Ya, pas. Inilah ayatnya Pak. Itu Surat kedua. hanya satu Pak dalam Al-Qur'an Pak. Surah Al-Musalat. Al-Musalat ayat 20. Jadi dia bacanya begini Pak, bukan alam nakhluqukum, jangan ya. Alam nakhluqukum, jangan alam nakhluqukum. Lukum nakhluqukum kemari ya. Bukan alam nakhluqukum, bukan. Pak ya, ini kurasa agak gampang Pak ya. Bukhari bayin dekat, apa dekat, sifat hurufnya dekat, makronya dekat. Jadi membacanya Pak, huruf pertama ini dihilangkan, berbeda pada huruf kedua. Wa qurrob, dengan wa qurrob ya, dengan wa qurrob atau wa qurrob. Seperti ini. Jangan nakhluk kok kum, tapi nakhluk kum ya. Ya, alam nakhluk kum. Alam Mungkin sampai di sini dulu Pak materi kita. Semoga kita paham tadi mutamantilai, muta jadi said, muta koribain. Yang selama ini mungkin kita masih ada yang bingung gimana bedanya. Kenapa bingung? Karena kita nggak tahu Pak sifat itu yang bagaimana itu. Ya kan Pak? Makro itu mungkin lah makro tahu, tapi sifat itu yang bagaimana? Ternyata sifat huruf itu banyak rokawa, paedia, sindar dan sebagainya. Ada yang menanyakan Pak? Kalau nggak ada biar kita tutup ya. Ada Pak ya? Jadi itu Pak, intinya kalau lam bertemu dengan ro itu harus Ya. Takori baik. sama ro dengan kaf. Tapi kalau ada Kap. lam bertemu dengan nun, Cuman dia intinya bila guna. kopnya mah, ini kopnya mah tak hidup. Iya. Dan ini hanya satu deh Pak. Ya kan? Pokoknya asal op bertemu dengan kap, ya kan? Mutakoriban aja. Dan memang dia dekat antara op dan kap itu makhluknya dekat ya Pak. Hanya satu nempel ke amanah, satu lagi maju sedikit ya. Mana yang posisi Pak? Pangkal lidah, pangkal lidah.
ada namanya wastul, kan? Wastul. Apa wastul, Pak? Tengah-tengah. Tengah-tengah, ya kan? Ada lagi adenal di ujung. Nah, ada lagi aksol, ujung ya, adenal mangkal, aksol ujung. Maka disebut Masjidil Aqsa. Aqsa itu jauh, Pak. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu disebut Masjidil Aqsa itu ada sejarahnya. Karena masjid itu jauh, ya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, kan? Lailan pada malam hari minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Saking jauhnya itu, Pak. Madinah ke Palestina. Maka Aqsa itu jauh, Pak. Aqsa di Palestina. Palestina. Jadi Madinah sampai ke Aqsa Iya. ke Palestina. Dulu Pak kiblat kita itu Pak apa, Pak? Aqsa. Perjalanan Ya. Jauh dia, Pak. Maka disebut dengan jalan kaki. Al-Masjidul Aqsa, masjid yang jauh. Bukan jauh secara fisik aja, Pak. Jauh dalam proses sejarah itu, Pak. Sejarah itu, Pak. Sampai ke langit 7 kan. Kan ada peristiwa Israel itu, Pak. Nah, jadi insyaallah, Pak ya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sudah